Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hai sobat Aswaja Muda dimanapun kalian berada, bagaimana nih kabarnya pada bulan Ramadan ini? Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita sudah berpuasa di bulan Ramadan selama kurang lebih ada 7 hari. Bagaimana rasanya teman-teman? Apakah sudah ada yang bolong-bolong? Udah ada yang mukel belum? Alhamdulillah belum semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, di sini bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Pasti semua tahu kan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kesabaran. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kesabaran batin, kesabaran penglihatan, pendengaran, dan lain sebagainya. Bulan ini adalah bulan yang dikhususkan untuk umat Muhammad. Kita sebagai umat Muhammad, jadi kita harus mematuhi, mencontoh apa yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan juga, agar kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, beliau Rasulullah berkata, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan, maka sepanjang tahun dia akan hidup dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan teman-teman, bagaimana kita akan hidup di bulan-bulan setelahnya, tahun-tahun setelahnya di dalam cahaya Allah, dalam lindungan Allah. Karena bulan ini adalah bulan ampunan, maka dosa kecil maupun dosa besar yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya akan diampuni oleh Allah, akan diberikan keringanan. Dan bulan ini penuh dengan kesabaran, maka amaliyah wajib di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali. Sedangkan bagaimana dengan amalan sunnah kita? Amalan sunnah kita akan dipahalakan seperti pahala amalan wajib. Dapat kita bayangkan, jadi pahala yang kita dapatkan pada bulan Ramadan ini adalah tidak terbatas teman-teman. Dalam catatan, kalau kita melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba melaksanakan kebaikan dalam bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Bulan ini adalah awalnya rahmah. Awalnya rahmah, kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan syukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Kita masuk pada bulan Ramadan ini. Pertengahannya adalah maghfirah dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Maksudnya pembebasan dalam api neraka ini, ketika kita masuk bulan Syawal, kita akan bersilaturahim kepada sanak keluarga kita. Kita meminta maaf atas dosa-dosa yang kita laksanakan, kita lakukan pada bulan-bulan kemarin ataupun tahun-tahun kemarin. Nah, adapun amal-amal yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini, amalan-amalan sunnah. Jadi kalau amalan-amalan wajib-wajib kita lakukan dan sunnahnya dianjurkan untuk dilakukan. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh pada 10 akhir bulan Ramadan. Nah, bersungguh-sungguh di sini kenapa? Apa yang harus kita lakukan dalam bersungguh-sungguh ini? Nah, sebenarnya bersungguh-sungguh itu bukan hanya di 10 akhir bulan Ramadan, tapi dari awal sampai akhir kita harus bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Namun yang dianjurkan adalah 10 akhir bulan Ramadan. Jadi ketika kita sudah bersemangat awalnya, maka jangan bermalas-malasan di akhirnya, tapi terus tingkatkan di akhirnya. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada malam 10
akhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, beriktikaf di masjid, bermunajat kepada Allah, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menghidupkan malam. Nah, menghidupkan malam di sini apa teman-teman? Dia melaksanakan sholat tahajud, witir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menghidupkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar di sini adalah bulan yang istimewa, malam yang istimewa dari malam-malam 1000 bulan. Maksudnya gimana? Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik, malam yang istimewa dari beberapa malam 1000 bulan. Jadi pada malam ini adalah malam ruku', malam sujud, dan malam penuh kemesraan. Pada malam ini adalah malam kebanggaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa teman-teman? Pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para malaikat. Allah berfirman, pergilah kamu kepada mereka di dalam Lailatul Qadar supaya kamu bisa melihat hamba-hambaku yang melaksanakan sujud, melaksanakan sholat, melaksanakan ruku. Hendaklah kamu tahu bahwa aku memilih mereka mengalahkan alam-alam yang lain. Begitu kita bisa bayangkan teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan para malaikat untuk memberi kita pahala, untuk memberi kita ganjaran syafaat di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar ini. Yang ketiga adalah menghidupkan malam Idul Fitri. Seperti yang kita tahu, pada Idul Fitri ini adalah malam dimana besoknya adalah bulan Syawal. Malam dimana yaitu hari kemenangan. Hari kemenangan di sini kenapa kok bisa dinamakan kemenangan teman-teman? Karena pada sejatinya kita sudah bersusah payah, kita sudah berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan, maka kita harus menuai hasilnya pada hari kemenangan, yaitu malam Idul Fitri, yaitu 1 Syawal. Dijelaskan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan 2 malam Idul Fitri dan Idul Adha hanya semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya akan terus hidup dimanapun ketika itu banyak orang yang hatinya mati. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, bisa melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena sejatinya puasa di bulan Ramadan itu adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis Jabir radhiyallahu an berkata, sebenarnya puasa itu bukan hanya memuasakan diri kita dari makan dan minum saja, namun kita harus mempuasakan penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita, lisan kita dari perkataan bohong dan perkataan yang keji. Jadi teman-teman, jagalah selalu lisan kalian. Mari kita tingkatkan keimanan kita pada bulan Ramadan ini supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kesepian tanpa kasih, cukup sekian. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.